Ya pemirsa, salam olahraga dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Yusita bisa kembali hadir menemani Anda dalam program yang sangat luar biasa, yakni Expose Lebih Dekat Lebih Santai. Tentu tadi sudah saya mention ya tentang olahraga di awal, semangat awal untuk kita tentang olahraga. Karena pada tema kali ini pemirsa, jadi dari kita Kota Pekalongan dalam menyiapkan atlet yang unggul di bidang olahraga. Nah, pemerintah Kota Pekalongan bekerja sama dengan KONI Kota Pekalongan untuk menghelat suatu acara yang sangat luar biasa, yakni Porkot atau Pekan Olahraga Kota Pekalongan yang nanti akan berlangsung di September ini dari tanggal 4 sampai 15 September 2024. Tentu seperti apa persiapan, kemudian proses dan tantangan yang akan dihadapi di Porkot 2024 ini untuk menuju atlet yang unggul ke Porprov Jateng yang ke-17. Sudah hadir bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, yakni Bapak Haji Ediwan selaku Ketua KONI Kota Pekalongan beserta Bapak Martono nih, Panitia Sub Induk Porkot 2024. Selamat datang Pak Edi. Iya, bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, selalu sehat, baik berkat doa panjenengan. Luar biasa. Pak Martono apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya. Oke, thank you banget ya Pak Ediwan dengan Pak Martono sudah hadir di tengah-tengah kami untuk membahas tentang Porkot ini Pak. Waduh, kalau ngomongin soal olahraga tuh banyak sekali seperti itu ya Pak ya, tema yang ingin saya bahas, topik yang ingin saya bahas. Dan kebetulan di pertanyaan pertama ini saya ingin bertanya tentang tema ini Pak. Tema yang diusung dalam Porkot 2024 dan kenapa tema tersebut sangat penting untuk kejayaan olahraga Kota Pekalongan. Dipersilakan Pak Ediwan. Ya, terima kasih Mbak Ayu. Untuk Porkot tahun 2024, tema yang kami usung adalah dengan Porkot Pekalongan 2024, kita bangkitkan kejayaan olahraga Kota Pekalongan menuju sukses Porprov ke-17 Jawa Tengah. Jadi memang sebentar lagi akan ada Porprov ya tahun 2026. Tapi sebelumnya ada Praporprov di tahun 2025. Nah, untuk Porprov kali ini memang kita akan mempersiapkan untuk bisa menuju ke Porprov 17 Jawa Tengah. Oke, berarti memang sangat begitu penting ya Pak ya kalau kita ngomongin soal kejayaan olahraga di Kota Pekalongan. Ya. Karena tahap ini benar-benar sangat dipentingkan seperti itu ya Pak ya. Iya. Oh oke, mungkin dari Pak Martono ada tambahan mungkin? Ya, olahraga ini adalah sebuah simbol kejayaan atau suatu daerah ya, kemakmuran suatu daerah, ketenaran suatu daerah. Maka dengan olahraga yang meningkat maka akan terangkatlah nama baik kota itu. Seperti itu. Wow, saya setuju banget itu Pak ya, karena memang kita juga punya atlet-atlet yang sangat unggul insya Allah ya Pak ya. Betul sekali. Nah, terkait tadi sudah di-spill sedikit terkait temanya. Kali ini mungkin bisa diceritakan proses untuk perencanaan dan penyelenggaraan Porkot 2024, Pak Martono. Baik, Porkot ini diselenggarakan dalam rangka tadi untuk memberikan jam terbang ya pada atlet-atlet Kota Pekalongan. Tentu saja karena ini menjadi sesuatu yang sangat penting, perlu sebuah persiapan. Persiapan kita yang pertama adalah kita bicarakan dulu di lingkungan KONI seberapa pentingnya kita selenggarakan Porkot ini. Kemudian kita bentuk panitia dan kita bentuk ketentuan-ketentuan yang akan nanti digunakan untuk pelaksanaan Porkot. Karena kita masih banyak hambatan, yaitu tentang sarana prasarana, tidak semua cabur punya. Ya, sehingga harus kita buat ketentuan agar yang ada sarananya, yang ada fasilitasnya, ada atletnya, kepengurusannya sah dan sebagainya, baru kita bisa menyelenggarakan Porkot. Seperti itu. Baik, untuk penyelenggaraannya sendiri benar ya Pak ya di tanggal 4 sampai 16? Iya. 15. Jadi Porkot ini dibuka pada tanggal 4 September oleh Pak Wali Kota. Kemudian
tanggal 5 itu persiapan cabur-cabur, tanggal 6-nya sampai dengan tanggal 15 itu pertandingan seperti itu. Oke, diselenggarakannya di mana Pak tepatnya? Tempatnya di venue-venue yang ada di Kota Pekalongan. Tentu misalnya Gor Jetayu, kemudian lapangan tenis indoor, kemudian lapangan Mataram, kemudian ada lagi voli di Medika, SMK Medika. Kemudian karena kita nggak punya kolam renang, maka untuk cabang renang, kemudian yang kedua itu cabang selam, kita masih menggunakan kolam renang di Batang, itu di Keramat Batang. Oke, artinya memang sudah ada persiapan ke situ ya Pak ya, ada Betul. backupan seperti itu. Nah baik, mungkin saya ingin menuju ke Pak Ediwan seperti itu ya, tentang persiapan utama yang dilakukan KONI Kota Pekalongan dalam menyelenggarakan Porkot 2024. Dipersilakan Pak. Ya, tentunya untuk persiapan utamanya pertama adalah anggaran, Mbak. Ya, kita kebetulan di tahun 2024 ini Dulang Mas tidak diadakan. Nah, kita ada program kerja dari KONI untuk mengisi kekosongan ini. Akhirnya kita adakan Porkot 2024 dengan anggaran yang seadanya. Tapi tentunya untuk Porkot ini kan harus ada persiapan khusus ya. Seperti kami dari KONI mempersiapkan adanya panitia induk. Kemudian ada panitia pelaksana dari caburnya masing-masing. Yaitu alhamdulillah pada Porkot kali ini kita ada 22 cabang olahraga yang menggelar Porkot. Itu tentunya juga hasil dari verifikasi yang diadakan oleh KONI. Jadi dari cabang olahraga ada mengusulkan proposal yang kira-kira bisa untuk mengadakan Porkot. Dari pihak KONI memang sudah ada tim verifikasi yang khusus untuk bisa nyeleksi siapa cabur apa saja yang bisa memenuhi syarat untuk bisa mengadakan Porkot. Tadi udah disampaikan juga sama Pak Martono tadi ya. Alhamdulillah kita ada 22 cabang olahraga, juga atletnya agak banyak ini Mbak, yang terlibat itu sampai 1.500 atlet. Itu dari 22 cabang olahraga. Baik, luar biasa sekali ya. Sudah banyak ya Pak yang terdaftar seperti itu ya. Ada 1000-an. Ini apa ya, jumlah yang sangat banyak sekali untuk Kota Pekalongan. Semoga ya harapannya bisa melaju ke Porprov Jawa Tengah tersebut ya Pak ya. Dan memang unggul. Oke baik, mungkin saya ingin mengarah ke Pak Martono selaku panitia. Nah ini apa sih Pak yang membedakan Porkot di tahun 2024 ini dengan event-event sebelumnya? Kalau Porkot ini sudah dikoordinir oleh KONI segala sesuatunya, termasuk anggarannya, kemudian bagaimana sistem pengelolaan kepanitiaannya, kemudian atletnya siapa saja, itu sudah ditentukan di dalam aturan main yang sudah ditetapkan oleh KONI Kota Pekalongan. Sedangkan event-event sebelumnya itu bisa diselenggarakan oleh caburnya masing-masing yang bisa terbuka. Open turnamen artinya jadi dia bisa, karena open dia bisa menyelenggarakan atlet dengan atlet yang datang dari luar kota. Sebenarnya sama-sama penting. Kalau ini itu memberikan ruang kepada atlet yang ada di dalam kota, sedangkan event sebelumnya itu mengundang atlet di luar kota, memberikan jam terbang pada atlet kita untuk bertanding dengan orang luar. Nah, sebelumnya event itu di samping diselenggarakan di dalam kota oleh caburnya masing-masing, juga diselenggarakan oleh luar kota. Artinya kita mengirimkan, di samping kita menyelenggarakan sendiri, kita juga mengirimkan atlet ke luar kota, bahkan dari tingkat Jawa Tengah sampai dengan tingkat nasional, supaya mereka punya jam terbang.
atlet yang tidak punya jam terbang susah untuk bertanding meniti karir yang akan datang ke depannya. Saya kira begitu. Oke, baik. Nah, untuk tadi kan sudah disebutkan juga oleh Pak Ediwan ya terkait ada 22 cabur seperti itu. Nah, bagaimana Anda sebagai ketua KONI seperti itu ya, ini memastikan bahwa semua cabang tersebut mendapatkan perhatian serta fasilitas yang memadai, Pak? Sebenarnya sih kita dari KONI itu nggak membedakan semua cabur ya. Tapi karena memang di Porkot ini harus ada persyaratan-persyaratan yang tentunya dipenuhi ya, maka kemarin dari 46 cabang olahraga itu yang terpilih hanya 22 cabur. Sebenarnya juga ada juga cabur-cabur yang memenuhi syarat, tapi kebetulan sebelum adanya Porkot cabur tersebut sudah mengadakan kejurprov atau kejurda atau kejuaraan open. Itu waktunya hampir bersamaan. Karena kita mungkin anggarannya terbatas dan itu kan perlu bantuan juga kan. Akhirnya kita sepakati yang sudah menyelenggarakan kejuaraan dalam waktu yang hampir sama itu dianggap itu sebagai kejuaraan yang hampir dengan Porkot. Jadi makanya yang itu ya tidak kita ikutkan lagi ya, mengingat anggaran terbatas memang. Baik, sangat luar biasa sekali ya. Berarti untuk yang sebelumnya pun juga samakah Pak kondisinya seperti itu atau seperti apa? Ya hampir sama ya sebenarnya. Kita seperti kemarin kan ada lomba dayung ya. Lomba dayung itu diadakan bulannya juga bersamaan ya, di bulan-bulan September ini, akhir Agustus sampai September ya. Itu alhamdulillah antusiasnya sangat banyak sekali. Jadi ada 82 klub yang ikut ya di lomba dayung kemarin. Padahal itu dayung itu, cabur dayung kan sudah lama sekali agak vakum. Dari KONI alhamdulillah menggiatkan lagi ya, caburnya dihidupkan lagi. Kemudian kemarin langsung mengadakan turnamen. Juga di samping itu ada PBSI ya, bulu tangkis yang mengadakan open turnamen wali kota cup, tapi waktunya juga bersamaan dengan itu. Ya makanya untuk bola PBSI dan dayung ya terpaksa kita tidak ikutkan di Porkot. Tapi hampir sama tujuannya hampir sama, yaitu untuk bisa menambah jam terbang ya untuk atlet ya, juga untuk mengukur ya hasil latihan yang selama ini ya digembleng oleh pelatihnya. Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Martono ya, kalau atlet itu jam terbangnya kurang, itu akan sulit ya untuk bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Memang untuk menjadi atlet yang prestasinya mumpuni ya, itu harus selalu ikut kemana-mana. Ya artinya di mana ada turnamen itu harus selalu diikuti. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali bagi atletnya untuk di mentalnya, kemudian juga fisik ya, dan tentunya itu akan menambah pengalaman gitu Mbak. Wow, luar biasa sekali ya. Berarti memang apa ya Pak ya, dari masing-masing cabur ini memang sudah dipilih untuk fix ke Porprov nanti ya Pak ya? Ya. Oke. Boleh saya tambahkan? Boleh banget, Ya. monggo Pak Martono. Baik, kaitannya dengan persiapan Porprov tadi yang disampaikan, bahwa
tidak hanya 22 cabur itu yang nanti ikut Porprov, semua cabur yang anggota KONI itu nanti akan kita dorong untuk bisa ikut di Porprov. Maka demikian, karena cabur-cabur yang hari ini tidak bisa menyelenggarakan Porkot karena terbentur sarana prasarana. Tidak ada misalnya. Yang kedua, terbentur atlet. Atletnya misalnya cabur tertentu anggotanya hanya 10 orang. Padahal kita punya ketentuan sekurang-kurangnya 30 orang atlet baru bisa bertanding. Kalau misalnya nih, cabur misalnya katakanlah cabur tinju, di situ hanya ada satu kelas main 55 misalnya, mau pertanding dengan siapa dia misalnya, agak susah. Sehingga cabur-cabur tertentu seperti itu tidak bisa dimainkan. Tapi tetap kita dorong, latihannya kita support dari Binpres, dari dana KONI supaya nanti bisa bertanding di Porprov seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Martono ya. Pak Ediwan dan Pak Martono, kita nanti akan membahas lebih lengkap lagi terkait Porkot 2024. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pak. Oke, biar semangat dikit ya Pak ya. Oke, baik, luar biasa. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang Porkot dan tentu Ayu masih penasaran tentang Porkot itu sendiri. Namun pertanyaan berikutnya ini akan mengarah ke Pak Martono seperti itu terkait peserta yang sudah terlibat. Tadi sudah dijelaskan ada ribuan nih Pak di masing-masing cabang. Mungkin bisa didetailkan berapa saja seperti itu pesertanya yang sudah terlibat dan bagaimana mereka didorong untuk berpartisipasi, Bapak. Dipersilakan. Baik, Porkot ini tadi sampaikan sampai dengan 1.500 atlet ya, atletnya. Bahkan kalau pelatihnya bisa sampai, kalau pelatih bisa 100 orang lebih untuk bisa bergerak. Jadi Porkot ini sebagai sebuah ajang untuk menggerakkan insan olahraga di Pekalongan. Yang pertama pengurus, yang kedua pelatih, yang ketiga atlet, kemudian masyarakat sebagai penggemar olahraga nanti akan bergerak untuk menuju ke sana. Nah, terkait dengan Porkot, cabur-cabur yang ikut bisa saya bacakan di sini. Yang pertama akuatik. Akuatik itu untuk renang ya. Cabur renang sehingga namanya sekarang akuatik. Kemudian kedua atletik, balap sepeda, ada biliar, bola basket, bola tangan, ada bola voli, catur, futsal, karate, panahan, pencak silat, petang, selam, ada senam, sepak bola, sepak takraw, taekwondo, tenis lapangan, tenis meja, woodball dan sianggi. Ya, itu semuanya ada 22 cabang olahraga yang kesemuanya ini setelah mereka mengajukan proposal, kemudian kita verifikasi proposal tersebut, baru kita tentukan bahwa ini layak. Ya, betul. Karena kan tidak semua layak. Ya kan? Karena yang pertama tadi masalah tempatnya, masalah lain-lain sehingga dinyatakan tidak layak diselenggarakan. Nah, ada 22 ini yang diselenggarakan oleh Porkot, menyelenggarakan Porkot yang bertanding pada tanggal 6 ini sampai dengan tanggal 15 yang akan datang. Ya. Untuk bagaimana cara mendorong mereka agar berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, bagaimana Pak untuk atlet-atlet kita? Ya, kalau kita mendorong atlet, kita melalui cabur masing-masing. Jadi pengurusnya kita undang ke KONI untuk menggerakkan caburnya masing-masing. Karena kan begitu kita adakan sosialisasi tentang Porkot, pengurusnya datang, kita kasih arahan, mereka bergerak masing-masing. Jadi masing-masing cabur digerakkan oleh pengurusnya masing-masing. Ya, oke.
Oke. Jadi memang harus dari pengurus masing-masing seperti Ya. itu ya Pak ya. Memang harus ada kolaborasi ya Pak Betul, ya. antara cabur-cabur yang ada di Kota Pekalongan ini seperti itu untuk menuju kejuaraan yang sudah dipersiapkan. Ya. Memang atlet-atlet Pekalongan insya Allah bagus-bagus lah Pak ya. Gimana Pak Idiwan? Benar nggak? Ya tentunya betul. Ini aja kan masih ada PON ya, PON di Aceh Sumut ya. Alhamdulillah Pekalongan juga ada yang mengirim atletnya, ada 7 atlet ya dari 4 cabur, yaitu di cabur biliar, kemudian taekwondo, pesti dan petang. Ini barusan saya dapat kabar dari Aceh Sumut ya. Alhamdulillah untuk biliarnya kita untuk yang nomor pertama ya itu dapat perak, sudah dapat perak. Wow. Tapi untuk Pekalongan kan ada 4 cabur yang dipertandingkan, yang 3 belum, dan yang lain-lain hari ini mungkin baru bertanding. Jadi untuk sementara ini Jawa Tengah di posisi ke-7 ya, 7 ya, dapat 14 emas ya. Itu diantaranya yang dari Pekalongan juga ada. Wow, luar biasa ya Pak ya. Ini apresiasi besar ya untuk teman-teman kita yang sedang mengadakan lomba di sana. Mungkin Pak Martono ada tambahan sedikit? Ya, terkait dengan PON ya. PON itu di PON Jawa Tengah, atlet-atlet yang mau bertanding sudah di TC dulu selama 4 bulan. Di karantina di Semarang. Kemudian setelah itu atletnya di TC setiap hari dia harus menjalani latihan pagi, siang, sore, dan bahkan ada yang malam hari supaya peak performanya semakin baik. Fisik, teknik, fisiknya, tekniknya, mentalnya semakin bagus sehingga siap bertanding di sana. Saya kira begitu. Baik, luar biasa. Nah, untuk Pak Diwan tadi sempat mention sedikit terkait tentang Dulong Emas itu yang tidak diselenggarakan. Nah, ini mungkin kita boleh tahu kenapa, Pak? Ya, mungkin Dulong Emas itu kan biasanya diadakan 4 tahun sekali ya di program KONI ya. Tapi karena kebetulan di tahun ini yang harusnya agendanya Dulong Emas pas berbarengan dengan adanya PON. Jadi banyak atlet-atlet yang atlet-atlet Dulong Emas itu yang pada ikut PON. Itu salah satu yang Dulong Emas itu tidak dipertandingkan. Yang kedua mungkin ini juga masih ada suasana politik ya mungkin ya. Jadi ini pas bulannya tahun politik ya, itu mestinya mungkin dihentikan dulu itu. Baik, begitu ya Pak ya untuk cerita tentang Dulong Emas ini ya. Oke, itu sekedar informasi saja untuk masyarakat Kota Pekalongan ya Pak ya. Dan mungkin Pak Diwan terkait tadi mengenai pemilihan atlet seperti itu untuk mengikuti Porkot, apakah ada kriteria khusus yang digunakan mungkin seperti pendidikan, umur? Karena kan ada banyak cabur seperti itu ya Pak ya. Dari 22 mungkin bisa dijelaskan. Jadi kalau persyaratan khusus itu hanya di KTP Kota Pekalongan atau KK, yang junior kan KK yang belum ada. Tapi apabila ada atlet di luar Pekalongan yang akan ikut di Porkot, itu kita persilahkan asal mereka mau menandatangani fakta integritas. Fakta integritas itu untuk bisa mengikat. Jadi seperti tujuan dari Porkot itu kan untuk menjaring atlet untuk menuju Porprov ke-17. Jadi seandainya atlet dari daerah lain yang ikut ke sini dan bisa sampai juara ya, itu harus mau membela Kota Pekalongan di Porprov gitu. Oke, luar biasa. Mungkin dari Pak Martono ada sedikit tambahan, mungkin lebih detailkan lagi ya, karena di bagian panitia ini saya tahu sekali pasti sedang sibuk-sibuknya seperti itu. Dipersilakan Pak. Terkait dengan persyaratan atlet tadi,
atlet itu batas usia itu menyesuaikan caburnya masing-masing. Caburnya masing-masing untuk pertandingan khususnya untuk bela diri ya seperti karate, pencak silat, ada taekwondo itu tentu usianya tuh 16 tahun ke atas. Nah, apakah dia bisa menyelenggarakan kelas di bawahnya misalnya kelompok umur kelas 15 atau 14 atau 12 atau 10 itu boleh diselenggarakan sendiri. Artinya itu menginduk pada pelaksanaan porkot itu sendiri, nempel di sana. Seperti itu. Jadi karena saya sampaikan bahwa kita untuk anggaran kepada masing-masing cabur terbatas ya, sehingga mereka bisa menggali dana dari kelas-kelas tambahan tadi. Seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan domisili, karena atlet ini harus berdomisili KTP Pekalongan atau mungkin dengan KK Pekalongan, maka jika atlet itu berasal dari luar kota harus menandatangani fakta integritas. Fakta integritas ini adalah sebuah fakta yang kita gunakan untuk mengikat atlet itu supaya harus mau bertanding di Porprov nanti. Jadi jika dia kemudian pada saat Porprov yang akan datang melanggar fakta integritas itu, maka kita bisa mengajukan keberatan kepada KONI Jawa Tengah untuk tidak bisa mempertandingkan anak tersebut di Porprov. Itu kuncinya kita di sana. Jadi kalau sudah tanda tangan fakta integritas, dia tidak bisa macam-macam. Pasti mewakili Pekalongan. Oke, itu Ya. sebagai jaminan seperti itu ya Pak ya. Ya. Apapun yang terjadi ya harus. Ya. Oke, baik, luar biasa ya. Karena ini ya menambah semangat lah untuk teman-teman kita. Nah Pak, misal ada pemirsa yang mungkin calon atlet seperti itu Ya. ingin tertarik mendaftar porkot seperti itu, ini harus datang kemana ini Pak? Jadi bagaimana dia mendaftarkan kepada pelaksanaan porkot ini? Caburnya apa dulu? Biasanya cabur membuat ketentuan tentang pendaftaran. Ada batas pendaftaran. Misalnya nih, katakanlah misalnya catur yang mau daftar selambat-lambatnya hari Jumat, tanggalnya ya itu hari Jumat itu harus sudah masuk. Ya, tidak bisa melewati tanggal itu. Jadi masing-masing cabur punya ketentuan khusus tentang batas akhir pendaftaran. Kalau sekarang sudah ditutup, siapapun kalau sudah penutupan tidak bisa mendaftar lagi. Oh oke, Ya. berarti memang sudah ditutup ya Sudah. Pak ya. Tapi Ya, ini ya. mungkin untuk bisa menjadi catatan teman-teman pemirsa seperti itu ya. Nantinya apabila porkot ini diselenggarakan lagi di tahun berikutnya, Ya. bagaimana mereka akan mendapatkan informasi terkait banyak cabur itu yang sudah ada di satu sosmed seperti itu Pak? Biasanya apakah diumumkan di sosmednya KONI Kota Pekalongan atau seperti apa Pak? Karena kan mungkin barangkali mereka tidak tahu seperti Ya. itu ya untuk informasi pendaftarannya. Kita punya website untuk KONI, nanti bisa dilihat di websitenya KONI. Oh, Gitu. oke. Ya, kan kalau bicara tentang tadi yang 22 cabur itu, tahun depan menyelenggarakan porkot lagi belum tentu 22, bisa aja tambah. Iya, bisa aja tambah karena mereka telah memenuhi syarat untuk diselenggarakan porkot tahun depan misalnya. Oke. Begitu. Wow, luar biasa ya, menarik seperti itu ya. Berarti nanti teman-teman bisa mencatat ya di websitenya tadi KONI Kota Pekalongan ya. Bisa dicari informasi lengkap di situ ya, Pak Edi ya. Oke Pak Edi, ini luar biasa sekali. Nah mungkin ke Pak Martono kembali untuk tadi kan kita sudah membahas nih berkali-kali tentang fasilitas dan venue. Tapi kalau dari sisi Pak Martono sendiri, apakah semua yang sudah disediakan ini memenuhi standar seperti itu? Ya. Kalau bicara standar, tapi standarnya standar nasional. Tentu tidak semua memenuhi syarat, tetapi bisa dilaksanakan. Jadi bagaimana dia bisa melaksanakan ya dengan apa adanya itu, seperti itu. Kalau bicara standar, standar nasional kita pakai, kita tidak bisa menyelesaikan apa-apa. Ya kan, seadanya yang adanya venue seperti itu ya kita selenggarakan. Begitu. Pokoknya apapun itu ketika memang bisa diselenggarakan, Ya. bisa ya Pak ya? Ya. Oke. Bisa selenggarakan, yang penting memenuhi standar keselamatan atletnya. Nah itu maksud Iya saya. kan, kemudian dia bisa bertanding di lapangan sesuai dengan yang diperlukan, gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya kemudian kita begini pertandingan ya ditambah dengan wasit ya, wasit yang memimpin pertandingan ini adalah wasit yang sudah bersertifikat wasit, semua cabur, ya
semua cabur. Jadi kalau wasitnya tidak mempunyai sertifikat wasit, maka dia tidak bisa memimpin. Saya kira ini kualifikasi Porkot ini sangat bagus karena wasitnya adalah bagus. Meskipun kalau misalnya bicara fasilitas kurang, tapi kalau semangatnya tinggi, tidak ada masalah. Kita bisa mencetak atlet yang handal, bisa sampai juara nasional, bahkan bisa sampai ke internasional. Yang penting semangat kita ada. Oke, berarti tidak semua memenuhi standar, tapi ada semangat itu ke situ ya Pak ya? Ya. Oke, itu perlu digarisbawahi ya, Ya. karena tadi sudah diceritakan juga bahwa wasit-wasitnya sudah bersertifikasi ya Pak ya, dan artinya berarti sudah siap banget nih untuk melatih teman-teman kita seperti itu ya. Wow, luar biasa sekali Pak. Nah mungkin saya ke Pak Ediwan sedikit seperti itu ya tentang pentingnya sebuah peran Porkot nih Pak dalam persiapan atlet untuk event-event olahraga yang lebih tinggi seperti Porprov, PON atau bahkan Olimpiade. Ini seperti apa menurut pandangan Pak Ediwan? Jadi kalau untuk persiapan menuju turnamen-turnamen yang berjenjang ya. Jadi memang awalnya dari Kota Pekalongan kan ada Porkot juga, tapi juga masing-masing cabur itu juga ada kejuaraan-kejuaraan tersendiri. Yang paling penting dari KONI itu selalu mensupport ya dengan sering diikutkannya turnamen-turnamen. Itu karena akan bisa menambah jam terbang, kemudian untuk bisa mengukur ya dirinya sendiri sampai seberapa jauh selama latihan ini bisa berprestasi ya. Alhamdulillah di Kota Pekalongan ini olahraganya ini cukup maju ya di beberapa cabang olahraga ya. Ini buktinya ada yang masuk ke PON ya juga. Ini ada salah satu atlet kita yang dulunya di atlet pencak silat, Mas Rizky ini sekarang ditunjuk sebagai pelatih di Kazakhstan. Luar Nah, biasa. ini kan termasuk luar biasa ini. Ya, barusan kemarin berangkat ya. Selama 3 bulan di sana. Dan yang sering selalu saya berikan motivasi kepada atlet-atlet ya. Itu atlet di samping latihan secara serius ya juga tidak harus meninggalkan bangku sekolah atau studinya. Jadi seperti contoh Mas Rizky, kemudian ini Pak Martono ini juga ini termasuk wasit internasional ini Pak Martono. Iya, luar biasa. Beliau ini di Forki ya Pak Martono ya. Di Forki sebagai sekum ya. Sekumnya Forki Jawa Tengah, tapi juga sebagai wasit internasional Forki. Makanya untuk ini di Porkot ini kami dari tim monitoring ya selalu bergerak terus. Jadi semua cabur yang sedang mengadakan Porkot yang sedang berjalan kita selalu ada di situ untuk menambah semangat para atlet-atlet. Okay. Barusan aja kami dari renang ya, renang, kemudian dari senam ya, juga dari selam ya. Terus nanti malam ada futsal. Itu selalu kita datang terus. Oke. Jadi dari pihak KONI di samping ada tim monitoring juga ada tim pendamping. Oke, Jadi baik. akan selalu mengikuti atau keberadaannya di masing-masing turnamen yang diadakan caburnya masing-masing. Oke, Pak, nanti kita akan lanjut kembali ya terkait tadi tim pendamping dan lain sebagainya. Jadi pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai.
Baik pemirsa, masih kembali bersama saya Yusita di Expose Lebih Dekat Lebih Santai, dan masih bersama dengan Pak Ediwan serta Pak Martono. Tadi kita sudah membahas terkait porkot dan lain sebagainya itu ya Pak ya. Ternyata wow, kita sangat apresiasi terhadap atlet-atlet yang sangat luar biasa. Mungkin pertanyaan berikutnya ini saya akan mengarah ke Bapak Martono seperti itu, terkait harapan mungkin ya Pak ya. Apa sih yang diharapkan dari pelaksanaan porkot 2024? Tentu dalam hal peningkatan kualitas atlet dan prestasi olahraga di Kota Pekalongan. Ya, terkait dengan harapan saya terkait dengan atlet yang bertanding semuanya, kami dari KONI Kota Pekalongan, terutama karena di Binpres, saya mengharapkan atlet itu mampu bertanding di Porprov, harapannya mendapatkan emas setiap kali bertanding di kejuaraan-kejuaraan. Ada beberapa hal yang selalu dilakukan oleh KONI. Kita sudah melakukan beberapa hal. Yang pertama adalah menciptakan pelatih yang handal, yaitu dengan mengadakan penataran pelatih, dengan mengadakan sertifikasi pelatih, pelatihan pelatih, agar dia mampu melatih caburnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah pelatih kita siapkan, kita adakan pertandingan baik mengirim pertandingan ke luar kota atau menyelenggarakan sendiri. Nah, gongnya di sini di Porkot ini. Porkot ini adalah untuk mencetak atlet dari semua cabur yang bertanding ini, untuk mencetak atlet. Jadi atlet setelah pelatih, kemudian atletnya sendiri dilatih dengan secara kontinu menggunakan program latihan yang sudah disiapkan oleh pelatih, maka atlet yang bertanding ini dia bertanding dengan benar, dengan sportif, dengan fisik yang bagus, dengan mental yang bagus, sesuai dengan peraturan pertandingan yang diterapkan oleh caburnya masing-masing. Harapan saya dengan diadakannya Porkot ini, kita mampu mencetak atlet yang mampu bertanding di Porprov dan mampu meraih medali di Porprov 17 Jawa Tengah. Ya. Luar biasa ya, itu tadi semangat dari Pak Martono. Nah kemudian berbicara tentang atlet seperti itu ya Pak ya, kepada Pak Ediwan ini, apakah ada atlet Kota Pekalongan yang berlaga di PON kemudian mewakili Jawa Tengah? Mungkin bisa beritahu gitu ya pemirsa yang ada di rumah, siapa saja ini Pak orang-orangnya, dipersilahkan. Ya, untuk PON di Aceh Sumut ya, alhamdulillah atlet dari Pekalongan itu yang ikut ada 7 atlet ya, yang terdiri dari 4 cabang olahraga. Yang pertama adalah dari cabang olahraga biliar, itu ada 2, yaitu Mas Yoni ya, kemudian Mas Riki Yang. Kemudian dari cabang olahraga taekwondo Mbak Samara Sabita ya. Itu alhamdulillah kemarin juga pertandingan di Thailand itu dia bisa mendapatkan emas. Nah ini di PON ini kita harapkan bisa podium emas juga. Kemudian di cabang olahraga pesti itu ada 3, yaitu Mas Agung, Mas Riki, dan satunya Mbak Sela. Itu juga peluangnya untuk medali banyak sekali. Juga ada di petang Mbak Eva itu. Kalau petang hanya 1, tapi bergabung dengan atlet-atlet Jawa Tengah yang lain. Kita selalu berharap ya, untuk Jawa Tengah ya, itu bisa peringkatnya bisa naik ya, insya Allah ini targetnya mungkin bisa sampai peringkat di 3 atau 4 lah. Wow, amin ya. Tapi sejauh ini untuk melihat track record sampai tahun 2024 ini, apakah Pekalongan disebut yang berprestasi seperti itu Pak? Kalau Pekalongan berarti kan nganunya Porprov ya. Alhamdulillah pada Porprov kemarin di Patiraya ya, kita ada kenaikan peringkat. Dari peringkat yang tadinya di urutan 21 dari 35 kota kabupaten, alhamdulillah kita pada posisi di 17 besar. Jadi kita naik peringkat ya. Nah, ini untuk Porprov berikutnya tentunya kita juga punya target, yaitu untuk bisa naik peringkat lagi, mungkin di posisi 15 atau bahkan kalau bisa di 10 ya.
Oke, wow, luar biasa. Untuk menciptakan sebuah atlet yang unggul tentu kan pasti ada logistik yang perlu ditangani seperti itu ya Pak ya. Nah, pertanyaan berikutnya ini cocok banget untuk Pak Martono ya. Bagaimana Bapak menangani sebuah logistik serta koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam acara Porkot ini Pak? Baik, jadi kalau terkait dengan logistik, masing-masing cabur kan mengajukan proposal kepada kami. Setelah ketika verifikasi, logistik diatur sendiri oleh caburnya masing-masing. Nah, di Porkot ini ada panitia induk. Panitia induk itu yang nanti logistik panitia induk ditanggung oleh KONI sendiri. Sedangkan logistik terkait dengan kepanitiaan cabur, atlet dan sebagainya diatur sendiri oleh caburnya masing-masing karena mereka sudah mengajukan anggaran kepada KONI, mereka atur sendiri. Kita berikan kewenangan mereka untuk mengatur segala sesuatunya agar mereka lebih bebas. Apa yang harus dia pakai, apa yang harus dia makan, apa yang harus dia gunakan, semuanya mereka atur sendiri. Berikan kebebasan. Itu saya kira lebih fair daripada nanti kita atur semuanya malahan nanti repot malahan. Gitu. Tapi yang jelas untuk 22 itu dan semua cabur yang ada itu sudah aman ya Pak ya? Sudah aman, logistik semuanya aman karena mereka atur sendiri. Sesuai dengan pengajuan yang sudah kita verifikasi, mereka terima dana dan mereka gunakan. Dan nanti akhir dari Porkot ini mereka harus membuat laporan tentang penggunaan dana itu. Karena ini kan harus dilaporkan pada pemerintah kota. Mungkin dari Pak Ediwan ingin menambahkan? Ya, tentunya dari pihak KONI juga memfasilitasi ya semua yang di Porkot ini ya. Terutama yang pertama adalah anggaran untuk penyelenggaraan. Kemudian kita juga memfasilitasi, kita kerjasama dengan BPJS ya. Jadi untuk keamanan ya, juga untuk piagam dan medali itu yang menyediakan dari KONI. Jadi semua disediakan KONI ya. Nah, di samping itu juga ada BPJS-nya. Oke, berarti memang sudah beberapa itu ya Pak ya. Tadi mulai dari BPJS, kemudian sertifikat, kemudian piagam dan lain sebagainya, itu fasilitas yang diberikan dari KONI seperti itu ya Pak ya untuk Porkot 2024 itu. Silakan Pak Martono. Mungkin BPJS saya sampaikan, ya. Saya tambahkan. Jadi BPS yang kita kerjasama itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi bukan BPJS Kesehatan itu. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu adalah cedera atau mungkin sakit yang diakibatkan dari luar tubuhnya. Misalnya tadi ketika dia berangkat dari rumah mau latihan atau mau bertanding, kemudian terjadi sesuatu di jalan dan cedera, itu berarti dari luar, itu yang bisa kita klaimkan di BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan misalnya dia sakit dari dalam dirinya, perut misalnya ya, sakit perut tiba-tiba, itu tidak bisa. Jadi itu maksudnya KONI itu memberikan fasilitas BPJS itu agar atlet bertanding itu aman dari pulang berangkat dan sampai dengan dia bertanding misalnya cedera, di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Oke, wow, cukup jelas sih Pak ya terkait tentang fasilitas tersebut. Semoga juga teman-teman kita ya aman semuanya ya Pak ya. Semuanya bisa melewati tantangan-tantangan yang ada seperti itu. Kalau tadi Pak Ediwan sudah menyebutkan beberapa atlet yang berprestasi seperti itu ya, baik ya dari kalangan nasional maupun internasional. Nah, menurut Pak Edi sebagai Ketua KONI Kota Pekalongan, bagaimana mereka-mereka ini bisa menjadi contoh untuk atlet-atlet lainnya Pak? Ya, ternyata mereka-mereka yang sudah berhasil ya, itu yang menjadi atlet sampai nasional sampai internasional itu memang mereka itu berlatih sangat serius sekali ya. Kemudian juga tidak meninggalkan tadi yang saya sampaikan ya, tidak meninggalkan studinya ya, karena itu akan menambah wawasan, akan menambah pengalaman. Juga atlet itu biasanya kalau sudah usianya tidak memenuhi syarat lagi, bisa nanti menjadi pelatih
ya seperti tadi Mas Rizky itu ya, itu bisa menjadi pelatih. Bahkan sekarang Mas Rizky itu bisa menjadi ketua prodi itu, karena kemarin baru diwisuda doktornya, jadi sekarang menjadi doktor ya. Terus bagi atlet-atlet yang masih dini ya, ini memang sekarang kan banyak sekali ada festival ya. Jadi kejuaraan yang berupa festival itu sebenarnya untuk menambah motivasi bagi atlet-atlet yang usia dini. Itu biasanya diadakan itu festival itu di cabur-cabur bela diri seperti taekwondo, pencak silat, karate, itu sering diadakan itu. Dan alhamdulillah itu pesertanya sampai ribuan kalau diadakan festival, karena itu biasanya didukung oleh orang tuanya. Jadi kalau festival itu kan untuk bisa menambah motivasi aja. Nah, dengan adanya motivasi itu, maka banyak sekali atlet-atlet yang berminat di bidang olahraga. Tentunya itu akan bisa menambah aset atlet yang ada di Kota Pekalongan. Oke, wow, luar biasa. Mungkin ini 2 menit terakhir ya Pak ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Martono dan kemudian Pak Ediwan. Mungkin nanti kalau misalnya ada waktu seperti itu, strategi seperti itu Pak yang diterapkan untuk memastikan agar Porkot 2024 ini berjalan dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir. Dipersilakan Pak. Baik, yang pertama persiapan mereka sudah siapkan oleh caburnya masing-masing. Kemudian kita KONI menyiapkan tim, namanya tim pendamping. Nah, tim pendamping ini mendampingi panitia di dalam menyelenggarakan sampai dengan nanti membuat pelaporan hasil kejuaraan. Ini ada didampingi oleh tim pendamping. Kemudian dari pihak KONI sendiri, pengurus KONI juga memantau ke tempat-tempat pertandingan itu, memastikan bahwa pertandingan berjalan lancar, tidak ada kendala apapun. Dan selama kami mengadakan monitoring ke seluruh cabur dan semuanya alhamdulillah lancar, tidak ada kendala apapun. Demikian. Oke, luar biasa. Nah Pak Ediwan, 1 menit terakhir nih untuk Pak Ediwannya. Apa harapan Bapak terkait Porkot ini? Apakah ada rencana dari KONI untuk memberikan fasilitas yang lebih seperti itu? Dipersilahkan. Ya, dengan adanya Porkot ini tentunya pemerintah kota sangat memperhatikan sekali ya. Terus tadi disampaikan juga banyak yang venue yang belum ada ya. Ini kami sangat berharap ya dari KONI itu untuk bisa memperbaiki menyediakan. Jadi lewat pemerintah kota ya, kita sekarang kan yang belum ada kan seperti kolam renang ya. Kolam renang itu sudah cukup lama sekali. Itu kok di Kota Pekalongan nggak ada kolam renangnya, sehingga pada waktu latihan pun atlet-atlet seperti renang dan seperti selam itu harus di luar kota, artinya di kabupaten tetangga ya. Kemudian juga seperti venue tinju ya, tinju itu juga padahal atlet kita itu juga berprestasi di PON itu, di PON, di Porprofnya berprestasi juga, yang kemarin di Papua juga ikut ya PON. Itu sekarang kalau mau latihan harus bongkar pasang. Juga venue-venue yang lain seperti GOR ya, GOR yang di Jetayu itu juga sangat kurang besar ya, kurang komplit. Makanya kemarin untuk Porkot yang diadakan ini kita harus gantian menggunakan GOR. Saya kira itu Mbak yang kami harapannya untuk pemerintah bisa memperhatikan ya untuk sapras olahraga di Kota Pekalongan.
Oke, baik, luar biasa sekali ya untuk tema kali ini. Terima kasih Pak Ediwan, kemudian Pak Martono atas sesi sharing hari ini terkait Forkot. Semoga sukses, lancar, dan tentu juga berprestasi untuk teman-teman kita menuju ke Porprov Jawa Tengah yang ke-17 ya Pak ya. Luar biasa. Terima kasih juga pemirsa sudah menyimak obrolan kami dari awal sampai akhir. Saatnya saya Yusita dan narasumber pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.